Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kembali lagi dengan saya Samsul Hadi dari Teknologi Rekayasa Internet 3A. Di sini saya akan coba untuk melaksanakan praktikum. Ya, di sini ada lab dari lab 5 yaitu lab 5.1.9, di mana kita di lab kali ini hanya melakukan investigasi ya, atau investigasi terkait STP atau Spanning Tree Protocol, yang dia itu loop prevention. Di sini saya isi nama saya terlebih dahulu. Jadi di praktikum kali ini kita hanya melakukan investigasi ya, terkait tujuannya atau objeknya. Kita bisa lihat di sini ada dua objek, yaitu pertama itu describe the operation of Spanning Tree Protocol, atau mendeskripsikan apa itu mendeskripsikan cara kerja dari STP atau Spanning Tree Protocol ini. Lalu explain how Spanning Tree Protocol prevent switching loop while allowing redundancy in switching network, yaitu menjelaskan bagaimana Spanning Tree Protocol mencegah terjadinya loop switching sekaligus tetap memungkinkan adanya redundansi pada switch itu. Jadi kalau saya analogikan sedikit ya, bahwasanya Spanning Tree Protocol atau STP itu kalau kita gambarkan itu seperti halnya dengan polisi, di mana dia yang mengatur jalur lalu lintas yang ada gitu kan. Nah, lalu apa itu redundansi? Jadi redundansi itu adalah jalur alternatif, di mana ketika satu jalur terputus, maka dia akan melewati jalur alternatif. Di sini bisa kita lihat ya, redundansi itu ada di gigabit 0/2 dan gigabit 01. Ini adalah jalur redundansi. Lalu jalur utamanya itu ada di sini ya. Nah, untuk paket gambarannya, kalau misalnya jalur ini ke sini, maka yang sistem switch ini kan dia broadcast ya. Jalur yang ke sini itu akan di drop ya, atau misalnya dari sini kita kirim ke sini, si switch 2 akan mengirim 2 broadcast, tapi broadcast yang di sini akan di drop. Jadi hanya yang diterima di sini dan lanjutnya ke sini. Lalu untuk background kali ini yaitu kita itu hanya menggunakan paket raster ini untuk mengamati observasi ya di sini, the operation of Spanning Tree Protocol. Jadi mengamati cara kerja dari STP di jaringan sederhana yang memiliki jalur redundancy patch ya, atau network that has redundancy patch gitu. Nah, untuk verify koneksinya kita coba untuk ping dari PC1 ke PC2. Ping 192.168.1.1.1. Di sini terlihat berhasil. Kalau coba kita cek pakai mode simulasi, kita cek pakai mode simulasi, kita kirimkan satu paket dari sini ke sini. Nah, dia tidak akan melewati jalur di sini karena apa? Karena di switch 1 diterapkan namanya STP. Nah, coba di sini sudah sampai. Coba kalau dari sini ke sini, si switch 2 dia akan membroadcast, tapi switch 3 dia akan melakukan drop. Dia tidak melakukan drop. Mungkin di sini juga dia sudah ada yang namanya STP ya. Jadi dia hanya memilih satu jalur. Kalau misalnya nggak ada STP, paket itu akan putar-putar lalu akan menyebabkan yang namanya down ya, device-nya down gitu, perangkatnya down crack.
Lalu di sini ada tahap 2 di spanning tree ini, yaitu melihat tadi untuk view spanning tree status on edge switch, use the show spanning tree VLAN 1, VLAN 1 command to gather informasi about the spanning tree status of edge switch. Jadi kita menggunakan perintah show spanning tree VLAN 1 untuk menampilkan status spanning tree pada switch gitu. Jadi di sini bisa kita kita show VLAN brief dulu, coba cek. Nah, kita akan cek show spanning tree-nya ada di VLAN 1. So, spanning tree VLAN 1. Nah, di sini itu ada 2 jalur. Ada 3 jalur. Fast internet 0/1 itu yang ke PC, fast internet gigabit internet 1 itu ke switch 2, ke switch 3, dan gigabit 2 itu ke switch 2. Nah, disinilah informasi STP-nya, dimana ada priority-nya, ada bridge ID-nya. Nih, di sini yang diprioritaskan, ya, yang diprioritaskan itu adalah port gigabit 0/2 yang dia tuh mengarah ke sini. Jadi jalur utamanya itu bisa kita lihat di sini, jalur utamanya. Dan kalau kita cek di sini, harusnya jalur utamanya yaitu adalah gigabit 0/1. Di sini tidak ada pernyataan priority-nya. Tapi dari sini bisa kita lihat juga ya untuk STP-nya. Nah, lalu di selanjutnya kita akan mengisi tabel di sini ya untuk melakukan statusnya itu FWD atau BLK gitu. Jadi untuk statusnya itu di sini dari sini apa ya? Coba kita cek satu-satu. Nah, satu-satu. Di switch 1 gigabit 0/1 sama gigabit 0/2 itu statusnya itu FWD. Nah, di switch 2 ada untuk gigabit 0/1 dan gigabit 0/2 itu statusnya FWD juga. Di switch 3 kita belum cek di switch 3. Di switch 3 itu gigabit 0/1 itu FWD, tapi gigabit 0/2 itu dia BLK. Lalu untuk root bridge-nya kita bisa lihat di root bridge-nya itu di mana kita lihatnya ya. Nah, kalau root bridge di switch 1
itu dia tidak melakukan root bridge ya. Di sini dia ada port priority-nya nih. Berarti ini no, no. Lalu di switch 2 dia di sini this bridge is the root. Berarti dia yes, portnya dua-duanya dia kirimkan. Kita bisa lihat di sini lah nih. Jadi switch ini itu dia root bridge, artinya dua portnya itu tidak ada priority-nya. Semuanya masuk ke root bridge-nya. Lalu di switch 3 itu hanya satu port yang diprioritaskan, yaitu gigabit internet 0/1. Jadi dia tidak root bridge ya. Nah, di sini ada beberapa pertanyaan. What do you think? What do you think this is? This is link means, yaitu apa arti dari lampu link tersebut? Lampu link, lampu link, ini tah? Oh ya, lampu link ini dia itu menandakan bahwa port ini itu dia tidak meneruskan frame karena sedang berada dalam kondisi spanning tree ataupun blok. Nah, ini ya ini kita bisa lihat di sini nih PLK gigabit 0/2. Nah, di sini dia masih dalam status aktif sih, dia aktif tapi dia itu memblokir jalannya karena hanya khusus alternatif ataupun jalur cadangan. Lalu what path will frame take from PC1 to PC2? Jalur mana yang akan dilalui frame dari PC1 ke PC2, yaitu jalur dari switch 1 ke switch 2. Dia tidak akan melewati switch 3. Why do frame not travel through S3? Mengapa kita mengapa frame itu tidak melewati S3? Karena masing-masing dari spanning tree itu telah menempatkan menempatkan port gigabit 0/2 pada switch 3 dalam mode blocking, sehingga tidak ada frame yang dikirim atau diterima melalui port tersebut. Jadi di sini tuh emang udah disetting gitu buat spanning tree-nya, dan dia itu nggak akan menerima juga tidak akan mengirim frame. Why has spanning tree batch a port in blocking state? Mengapa spanning tree menempatkan sebuah port dalam state blocking? Itu karena jika semua port meneruskan frame, maka akan terjadi namanya switch loop ataupun frame yang selalu berputar-putar sehingga menyebabkan device itu down atau perangkat itu tuh mati total karena dia meneruskan banyak frame. Gagal lah intinya, dia gagal. Lalu di bagian 2 ya, di sini open a CLI window on switch S3 in uses the command source spanning tree bilang 1 leave the CLI window open, select the delete tool from the menu bar and click the cable that connects switch 1 and switch 2. Ini kita suruh menghapus kabel dari switch 1 dan switch 2 ya. Kita coba ini, kita putus, bisa nggak? Nah, ini kita putus, lalu kita coba kirimkan frame dengan mode simulasi aja biar enak kita ngeliatnya. Ke sini. Nah, dia langsung lewat sini ya.
Kenapa? Karena tadi jalur di sini kita putus. Sekarang coba kita di sini sudah ini ya. Artinya kita tidak ada konfigurasi lagi, dia langsung otomatis hidup gitu. Nah, mungkin untuk kesimpulan sederhana aja ya dari pengamatan spanning tree ini. Jadi seperti yang saya katakan tadi, spanning tree itu dia tuh ibaratnya seperti polisi yang mengatur lalu lintas. Jadi apabila ada jalur yang dia itu tuh memiliki satu arah, agar tidak terjadi switch looping, karena switch itu dia pada dasarnya itu membroadcast, mengirim ke semua port. Nah, si polisi atau si STP ini nih, dia ini mengatur agar tidak terjadi hal seperti itu. Jadi hanya diprioritaskan untuk port tertentu, lalu jalur yang mengarah ke satu tujuan yang sama tetapi hanya berputar itu akan diblok seperti itu. Ini penting dilakukan atau penting ada spanning tree protokol karena ketika tidak ada STP atau spanning tree protokol ini, dia bisa berakibat fatal dan eh, itu bisa adanya kegagalan network atau kegagalan jaringan. Jadi ya bukan hanya si switch ya yang down, PC pun bisa down karena dia selalu menerima frame, selalu menerima paket yang banyak gitu. Padahal hanya satu kali ping gitu ya, tapi dia terus berputar, berputar, berputar gitu. Oke, untuk video observasi atau pengamatan spanning tree protokol ini, STP ini mungkin cukup sekian. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.